Dengan seizin pimpinan. ya, Bu Rike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan yang kami hormati atas kesempatannya, pimpinan dan anggota DPR RI sidang paripurna yang kami muliakan. Izinkan secara singkat saya menyampaikan pandangan tentang rencana program pensiunan tambahan yang direncanakan akan dihadirkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Saat ini pertama PHK trennya melonjak, yang kedua fakta membuktikan adanya kerugian dari dana pensiun yang dimobilisasi oleh program pemerintah khususnya BUMN, Asabri senilai 22,78 triliun, Jiwasraya 16,81 triliun, dan indikasi investasi fiktif di dana Taspen sekitar 1 triliun. Namun demikian pemerintah tetap bersikeras akan menjalankan, alasannya adalah menjalankan perintah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, khususnya pasal 189. Saat ini potongan terhadap pekerja dan pemberi kerja di dalam skema jaminan sosial itu sudah cukup tinggi pimpinan. Total pekerja dipotong 4% dan pemberi kerja 10,24% hingga 11,74%. Dengan demikian kami mohon pertimbangannya berdasarkan hasil analisis mendalam, berdasarkan pertimbangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada pasal 27 ayat 2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28 ayat 3. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Pasal 34 ayat 2. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Menimbang undang-undang tentang SJSN, menimbang undang-undang tentang BPJS. Karena itu kami berpandangan bahwa khususnya ayat 4 pasal 189 terindikasi kuat bertentangan dengan amanat konstitusi dan terindikasi akan mengakibatkan tumpang tindihnya program pensiun yang telah dikelola dengan prinsip dana amanah dalam sistem jaminan sosial nasional. Kedua, kami memohon dukungan dari pimpinan dan anggota DPR RI untuk menolak terbitnya PP tentang program pensiunan tambahan karena sangat bertentangan dengan rasa keadilan rakyat yang saat ini sedang kesulitan mencari pekerjaan, bahkan rekrutmen CPNS saja berantakan pimpinan. Yang terakhir, memohon dukungan dari masyarakat untuk ajukan judicial review Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, khususnya pasal 189. Terima kasih untuk kesempatan yang berharga ini pimpinan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah bibir daripada beliau-beliaunya itu. Sampai kan Jokowi itu yang siapa yang mendapatkan ijazah palsu Jokowi ya dikasih 16 miliar gitu lah kan. Kan konyol gitu. Ya harusnya mereka yang ditangkap. Gitu. Ya itulah itu yang dari 8 saya presiden ini sampaikan. beliau lah yang paling cerdik kalau menurut saya. Beliau yang paling cerdik. Kenapa cerdiknya? Jalan tol aja dari dulu, dari zaman Pak Harto sampai zaman terakhir kemarin SBY itu nggak ada yang dibangun kan. Siapa di zaman Jokowi, Kalimantan, Papua, semua masuk sampai sekarang. Ada gunanya, berguna. Nah, dari situ kan kita udah tahu, oh utang negara tambah banyak. Tidak ada tambah banyak, malah mengurangi. Saksi hidupnya adalah siapa bekas wakil presiden itu. Gitu. Surya Paloh saksinya itu. Seperti itu. Banyak sih Jokowi itu. Cuman Jokowi itu otaknya pemain catur hebat dia. Dia pemain catur bener dia. Gitu. Ya dikatakan binatang pun dia diam saja mereka karena percuma kan gitu. Nah baru sekarang ini dia bergerak. Nah Gibran itu bukan Jokowi yang ini,
Prabowo sendiri sowan ke Jokowi supaya Gibran jadi wakil mereka gitu. Nah, iya. Berapa kali mereka datang gitu loh. Bukan Jokowi sebetulnya, bukan. Nah, kenapa harus Prabowo jadi presiden? Ya tadi itu, kalau nggak begitu ya tambah rame. Karena Prabowo itu kan dari ABRI. Ya sedangkan dari ABRI aja sekarang udah kelihatan kan, para jenderal turun juga ininya, mantan-mantan ini, TNI, pensiunan. Dari situ kan mau memecah belahkan. Siapa yang memecah belahkan? Ya tahu sendirilah. Udah tahu kan mungkin. Siapa yang dia bakal diangkat mau jadi wakil presidennya? Kan di situ Anies. Orang dari Yaman itu lah, Pak. Orang Yaman Iya. itu. Nah, itu. Masa orang Yaman itu bilang Banten tanah dia, Cirebon tanah dia, Jawa tanah dia. Orang Yaman kok punya tanah di Indonesia gimana? Mana ceritanya? Gitu. Nah ini bapak-bapak nih rekan-rekan takut mau ikut nanti tanggal 7 bulan 7 2025 itu akan ada demo besar-besaran di DPR RI Jakarta. Oh, undang-undang perampasan aset, Pak. Betul. Itu yang kita mau ini kan. Kita udah sepakat seluruh Indonesia. Itu perlu, Sabang Pak. sampai Merauke. Perlu banget itu, Pak. Yang paling perlu itu. Iya bang, kita ini makan tempe, mereka makan daging. Mending tempe juga ada, nggak ada kadang-kadang ya kan. Mereka seenaknya aja kan, duit triliunan. Nah Jokowi tuh disitulah kenanya Jokowi itu. Sekarang aset daripada Pertamina itu berapa yang mereka loloskan itu sama Jokowi itu. Terus yang di Irian ya kan, diselamatkan semua sama Jokowi. Nah, di situ orang pada tidak terima. Bukannya tidak tahu ya, Pak ya. Pemerintahan Jokowi ini sudah tahu. Betul. Cuman nunggu undang-undang perampasan aset disahkan dulu ya, Pak ya. Betul. Makanya sekarang rekan-rekan kita ya dari segala penjuru ya akan turun bulan 7 tanggal 7 2025. Siap, Komandan. Ya, halo Kita Bang minta doanya Muhtar, selamat rekan-rekan. pagi. Iya, assalamualaikum, selamat pagi, Bunda, kawan-kawan semuanya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau nggak bisa aku jauh, nggak bisa datang, aku ikut berdoa aja, semoga cepat Iya, bisa. kita doanya aja. Mm-mm. Amin. Ya, bantu kawan-kawan tanggal 7 bulan. Dari Jambi itu sudah didata 3 bus, dari Kalimantan turun juga sekitar 2.000 orang dari Balikpapan ya. Betul. Terus dari Irian juga ada turun. Semua banyak turun. Memang satu-satunya jalan ya adalah kekuatan rakyat. Rakyat. Ya. Kalau tanpa Satu-satunya. akan jalan. Pada prinsipnya sebenarnya Presiden sudah mendukung undang-undang perampasan aset sesuai dengan pidato beliau kan tanggal 1 Mei itu. Nah, walaupun masyarakat sekarang nih melakukan satu unjuk rasa besar-besaran, saya rasa juga wajar. Begitu. Ya sekarang contohnya KDM aja bang, udah jelas bang. KDM kerjanya baik loh, nyata kerja Betul, nyata. nyata. Itu yang dianggap oleh rakyat. Nah, Bang, sekarang kan DPR nih pada sibuk nih. Ya DPR siapa? Orang kita yang bayar, wakil kita kok dia mau Betul, macam-macam gitu. Tutup saja sudah DPR. Ngapain ada DPR? begini Bang ya. Oke, Karena intinya- Pak Kade, saya jujur aja, saya bukan orang Jawa apa di mana saya anak NTB, sekarang di Papua. Cuman saya dukung KDM karena apa? Bukti nyata. Betul. Bukan sekedar ngomong. Malah karena bukti nyatanya ini malah banyak yang serang dia sekarang lagi. Biasa Yang nyerang KDM itu kelihatan. biasa itu kawan-kawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari Jabar. Kita tarik-tarik. Kenal juga. Oh, silakan dilanjut. Silakan.
ke agama. Makanya sering saya komen saudara-saudara ya. Kalau ada 5 sosok seperti KDM di negara Indonesia ini, insya Allah makmur, jaya dan sukses. Betul, benar itu. Iya. Tapi itu pun dibully kan. Iya. Aku Ketara. lihat ada satu room ya, foto KDM itu diedit sekian macam. Aduh, aku bilang orang ini. Tapi, halo Babang, boleh saya nyanggapi? Ini Boleh. Silakan. ini udah ada 5 juga nih di layar. Kalau ini jadi gubernur atau jadi presiden gimana nih yang layar ini? Yang 5 Nggak berani. Nggak berani ngomong saya bos, nggak berani. Hancur jadi debu Indonesia. Kan ini sekarang udah jadi gubernur Bang, sekarang Bang. Mereka udah jadi gubernur. Aku berani ngomong kalau orang 5 ini jadi gubernur atau jadi presiden, hancur jadi debu Indonesia. Sudah jadi ini, sudah jadi gubernur ini Ya. di sel ini. Gini, paling enggak ya yang 4 ini jadi menterinya, yang satunya yang sepuh ini jadi presidennya lah gitu. Maksudnya Bu, maksudnya itu guru besarnya Gus Nur. Iya. Gus Nur aja udah tobat. Gus Nur apa dia bilang, saya tidak mau lagi ikut-ikutan katanya. Iya. Gus Nurnya kayaknya juga sudah tobat ini ya, setelah mendapat kurang bagus apa pendidikan lagi ya KDM itu dihujat sekarang habis-habisan, diedit fotonya, ya ampun orang ini kayak yang menghujat dari kubu mana Bunda? Yang menghujat dari kubu mana Bunda? ya dari kubu 24 lah, nggak ada lagi selain dari Kubunya kubunya Ono Surono ya? Jadi Bu, ya, sama Bapak, itu jadi Pak Anies mau jadi wakilnya Pak Prabowo. Jadi dibuang. Oh, Saya juga mau loh Bang Joy kalau gratis. Iyalah. Saya juga mau Bang. Iya. Nah, kenapa harus Anies? Apa kali rupanya dia? Kalau secara intelektual kurang kita beda-beda amat sama dia. Setuju. masa KDM dibikin apa buat kita tuh bisa kebijakan tuduh aja, kan? dibilang KDM salah, mana kebijakan KDM itu bagus tapi Saya juga mau. dibilang salah. Tapi gratis lah ya, kalau keluar duit ada duit saya kan begitu ya kan. Iya. Bu, di sana. Tapi alhamdulillah di tempat aku aman, nggak ada mau menghujat-hujat mantan presiden, gubernur, walaupun KDM itu gubernur bukan di sini, tapi kami mendukung penuh. Bengkulu udah Iyalah. hebat tuh kayak KDM tuh, Bengkulu sekarang tuh. Udah nular tuh di sana Iya. tuh. Mbak Os. Jadi sama di tempat saya juga begitu ya. Jadi kita ini apa ya, selalu menghargai para pejabat-pejabat kita. Iya. Jadi apalagi presiden ya, presiden itu adalah ya orang yang berjasa besar. Kemudian orang tua kita ini pernah memberikan nasihat. Lek bahasa Jawanya itu mikul dhuwur mendem jeru. Nah ini mungkin orang yang dari Jawa ini tahu ini. Mikul dhuwur mendem jeru. Artinya Serangan terhadap Pak Jokowi ini cukup luar biasa, dan terhadap Pak Jokowi itu luar biasa. ya gini Bang, rombongan ini kan 10 tahun Pak Jokowi kan memimpin presiden. Mereka ini viral Bang. Viral. Jadi setelah Pak Jokowi mundur, udah jadi nggak jadi presiden, udah pensiun. Makanya mereka ini ingin dikenal sama masyarakat luas gitu. Jadi mereka ini nanya, kok masalah diungkit masalah Haji ijazah palsu. Sekarang Gibran, udah itu Bobby. Kita kasihan juga dengan keluarga besar Pak Jokowi ini. Iya memang saya bilang tadi ya kan, termasuk keluarga Pak Jokowi ini diserang dari segala arah.
Ya. Makanya Mereka sudah bagi tugas. Bagi-bagi tugas mereka. Makanya saya Satu bilang sama orang 5 ini, pintar kita boleh di Indonesia ini, kalau goblok janganlah, aku bilang.